selamat datang kembali di GoFord Podcast. Pada kesempatan kali ini perkenalkan, aku Kevin Govert selaku host pada podcast kita hari ini. Tapi di sini aku juga nggak sendirian, tentu aja kalian bisa lihat juga aku kedatangan narasumber yang sudah kompeten dan juga sudah ahli di bidang psikologi. Oleh karena itu kepada Kak Marco boleh perkenalkan dirinya kepada para peserta. Oke, baik, atas kesempatannya untuk Bapak Kevin ya. Sebelum itu aku perkenalin nama aku Marco Leomap. Aku merupakan dokter spesialis kejiwaan atau biasanya yang disebut psikiater. Latar belakang aku mengambil S1 sebagai kedokteran umum dari Universitas Indonesia. Lalu aku ambil khususnya spesialis kejiwaan dari Universitas Gadjah Mada. Wah, keren banget ya teman-teman semua. Nah, aku penasaran nih Kak, kamu ini udah, kalau boleh tahu nih, udah berapa tahun nih berada dalam bidang psikologi kesehatan mental ini Kak? Bisa dibilang dalam psikiater ya khususnya ya. Udah berjalan selama 15 tahun sih. Udah berkesimpungan selama 15 tahun, terus juga udah praktek kemana-mana, terus kayak dari rumah sakit gitu ya khususnya. Oke, kalau boleh tahu nih, Kak Marco sudah sekiranya udah menghandle beberapa kasus nih Kak? Kalau misalnya kita ngomongin kasus nih ya, Kak Kevin gitu, kasus sih mungkin dari selama 15 tahun, kayak dari pada saat saya masih mahasiswa profesi gitu ya, profesi kejiwaan itu mungkin sampai sekarang udah lebih dari 300 khususnya gitu ya. Kita ngomongin jumlah kasus orangnya itu berapa? Oke, 300 itu berarti total akumulasi. Nah, aku juga penasaran nih Kak Marco, misalkan 300 itu rata-rata memang pasien kamu itu, klien kamu itu memang yang usianya muda kah, atau anak muda kah, atau orang tua? Karena di tahun 2025 ini, dari beberapa berita yang aku dengar ini, banyak nih kayak kasus-kasus yang kayak seperti masalah psikologi, yaitu self-diagnose. Mungkin boleh nih di-share dokter pengalamannya gitu. Oke, kebetulan banget nih. Aku sendiri menghandle sebagai psikiater yang bisa dewasa, terus juga bisa anak juga, ataupun remaja-remaja di luar sana gitu. Terus juga udah beberapa kali banyak banget kayak usia dewasa awal gitu ya bilangnya, terus juga remaja juga udah sering banget, udah beberapa kali handle beberapa pasien yang usianya sekitar itulah bisa dibilang. Oke, nah kalau misalkan Kak Marco ini pernah nggak sih kayak ketemu kasus yang kayak orang-orang pamer dengan bangganya bahwa kayak sharing bahwa dia itu punya personality kayak aku INFJ atau ISTJ atau aku extrovert. Nah, kira-kira itu semua kan dari mereka tahu dari sebuah media sosial yaitu TikTok, seperti adanya influencer yang kasih tahu nih sebuah informasi, tapi hanya sedikit aja, jadi seolah-olah masyarakat mengkonsumsi hal itu. Dan juga karena rata-rata TikTok itu sudah masih sekitaran umur-umur muda seperti anak SD, SMP, itu mereka seakan-akan bangga bahwa mereka itu punya personality seperti ini. Kalau menurut Kak Marco, perspektifnya gimana nih sebagai orang yang sudah ahli dalam bidang ini? Oke, ini menarik ya Pak Kevin ya. Ini saya sering lihat nih, kalau kita ngomongin Gen Z ya khususnya, ini kan banyak banget soalnya usia muda itu rata-rata masih di Gen Z atau enggak sekarang Gen Alpha gitu bilangnya. Gen Z ini sama Gen Alpha itu kan gak bisa hal-hal itu, terutama bagi mereka kayak kopi, terus juga seputar bahas sepatu lah, pakaian lah, terus juga validasi nih, terus bilangnya badge-nya lah, kebanggaan mereka lah, perannya itu. Nah, perannya itu kan tadi salah satunya melabeli diri sendiri ya, kayak misalkan Kak Kevin atau enggak Pak Kevin melabeli seorang ADHD survivor gitu misalkan. Tapi itu dilabeli karena paparan video yang menyebar di luar sana gitu, kayak di TikTok lah, di YouTube, di Reels gitu. Ini kalau dari yang saya pahami, terus juga dari yang saya dalami, mereka suka banget cari validasi, gak kayak cuma nonton videonya sebentar gitu ya, terus dirasa gejalanya mirip-mirip nih, misalkan ada gejalanya kurang fokus lah, kurang suka
selain kurang fokus, dia juga nggak bisa pemikirannya kemana-mana lah gitu istilahnya, pemikirannya kemana-mana. Nah itu kan itu hal yang wajar ya, bisa aja karena dia lagi cemas segala macam. Tapi itu sering banget nih Pak Kevin nih dihubungin sama ADHD gitu, dia melabeli dirinya ADHD. Padahal sebenarnya cuman dari video itu doang, video pendek gitu ya, video pendek dari situ. Karena namanya bagus juga nih ya, bisa dibilang namanya ADHD gitu kan. Coba kalau misalkan istilah lain kayak apa pasti nggak mungkin gitu ditaruh di bio-nya gitu. Oke, mungkin daripada peserta belum tahu nih apa itu HGSD nih Kak Marco. Boleh nih dijelasin sedikit apa itu HGSD? Oke, baik. Untuk ADHD ini kan Attention Deficit Disorder ya bisa bilang. Jadi kalau misalkan pengidapnya masalah ini pasti yang pertama kesulitan untuk fokus, terus juga kesulitan fokusnya ini berbanyak macam gitu karena pemikirannya itu berbeda dengan orang lain. Kesulitannya bukan karena ada masalah lagi cemas lah atau apa, tapi karena emang dari awal lagi itu kesulitan untuk fokusnya pada satu aja, terus juga bisa tiba-tiba pikirannya kemana-mana. Nah itu kan beda banget tuh sama orang yang awam gitu ya istilahnya. Oke, nah tadi juga dari Kak Marco penjelasannya sudah sangat lengkap dan juga para peserta juga pasti sudah paham juga. Mungkin dari saya ingin bertanya nih Kak Marco, tadi Kak Marco juga sempat menyinggung tentang melabeli berarti seperti kayak menandai dirinya bahwa mungkin saya seorang bipolar atau seorang HGSD. Nah, saya ingin bertanya nih Kak Marco, menurut Kak Marco itu apa sih memang tujuan dari para masyarakat ini yang melakukan hal tersebut nih Kak Marco? Oke, menarik ya. Nah, bagi saya sendiri ini jujur karena Gen Z ini kan suka banget nih sama istilah itu kan namanya keren tuh, kayak misalkan bipolar survivor lah atau ADHD survivor lah, itu kan nama khusus kayak badge diri sendiri gitu, badge penghargaan gitu istilahnya. Coba kayak misalkan namanya kayak Korean Survivor gitu, itu kan masih aneh banget kan namanya, ya kan? Betul. Nah, masalahnya ini jadi ada teori namanya uncertainty reduction theory gitu istilahnya. Jadi seorang buat cari validasinya gitu kan, kira-kira dia ada masalah ini nggak sih? Buat validasinya dia sering tuh ngecek kayak video-video pendek, khususnya video di TikTok, apalagi bisa dibilang video-video TikTok ini yang tersebar di mana-mana itu kan rata-rata kalau dari studi Jimsi ya, itu artikel kumpulan jurnal psikologi. Jadi ada salah satu studi dalam tahun 2025 khususnya sebanyak 52 video dari 100 gitu ya bilangnya itu palsu semua gitu, itu nggak nyata. Nah, sedangkan lalu 72% membuat videonya itu influencer gitu. Influencer dalam arti bukan tenaga medis ataupun yang ahli kayak misalnya influencer dokter lah gitu khususnya. Jadi sebanyak 72% yang pembuatnya. Jadi karena orang susah nih ya, dia carinya mau yang gampang lah, kayak validasinya dengan video pendeknya itu, padahal kontennya itu belum pasti benar. Jadi karena buat validasiin, orang butuh validasi secara cepat dengan teori uncertainty reduction theory ini gitu. Makanya dia buat mastiin banget nih kalau dia ada gejala dari mental illness ini, terus juga mau jadiin sebagai badge-nya gitu, istilah khususnya gitu. Makanya dia langsung cepet-cepet buat validasiin secara cepat tanpa butuh bantuan ke tenaga ahlinya atau enggak psikiater atau enggak psikolog klinis gitu istilahnya. Oke, kira-kira Kak Marco, tadi kamu juga sudah sebutin sebuah ketidakpastian. Nah, itu ngebuat saya penasaran nih, kayak misalkan kayak kenapa sih rata-rata penyebab utamanya banyak sekali milenial sekarang itu selain membutuhin sebuah validasi, apa sih kayak misalkan dari faktor lingkungannya atau faktor tren mungkin, kira-kira apa sih yang paling mendukung untuk menjelaskan tentang kenapa sih orang itu self diagnosis itu, Kak Marco? Oke, menarik juga ya Pak Kevin ya. Jadi ada juga nih
teori namanya social expectancy theory, dimana badge atau nggak penamaan melabeling dirinya ini nggak cuma digunain sebagai keren-kerenan lah, tapi sebagai alasan gitu. Alasannya buat orang mewajarin gitu kan. Kayak misalkan kalau saya sendiri, misalkan saya melabeli diri saya orang yang ADHD gitu. Terus suatu waktu saya bikin alasan, saya orangnya kurang fokus nih pas ini kan ngomongin Gen Z ya, dosen bakal nanya, oh kamu kurang fokus gitu. Oh saya orangnya ADHD, saya sulit fokus, nggak bisa dengerin penjelasan dengan baik gitu. Padahal kan sebenarnya emang nggak perhatiin aja ngomongan dosennya itu kayak gimana, nggak perhatiin. Tapi dia menggunakan melabeli dirinya dia sebagai ADHD sebagai keuntungan dia biar nggak dihukum gitu sama dosennya gitu. Itu salah satu contohnya gitu ya, bisa dibilang. Oke, contohnya menarik banget, kayak banyak juga penonton-penonton yang masih pada remaja. Nah, aku ingin lanjut nih Kak Marco, menurut kamu pribadi, kayak misalkan dari sebuah, kita tadi udah bilang SDSD dan juga kita mungkin bahas beberapa kasus nyata nih Kak Marco. Orang-orang kan kita punya emosi juga nih Kak Marco, kayak emosi marah, sedih, atau bahagia. Nah kira-kira atau menurut Kak Marco, kita sedikit speaking, ada orang yang percaya dia bipolar karena dia mood swing. Menurut Kak Marco itu gimana Kak Marco? Oke, kita klarifikasi kali ya di sini ya. Boleh. Mungkin bisa dibedakan bipolar sama mood swing. Nah, mood swing ini hal yang wajar banget nih. Kayak kita bisa berubah suasana secara waktu ke waktu karena situasional, kita ngomongin situasional dalam arti mungkin karena hari ini ada gangguan dari eksternal, kayak tiba-tiba ada kabar buruk gitu ya yang bikin suasana hati kita secara tidak langsung berubah, kayak tiba-tiba sedih. Kayak contohnya nih, ini ngomongin Gen Z ya, saat ini kan pasti pada mahasiswa semua tuh, misalnya dapat hasil ujiannya yang rendah gitu, secara tidak langsung kan bakal ngasilin mood yang jadi sedih lah, cemas, kira-kira bakal diomelin gak ya, itu kan jadi ngaruh ke perilaku lainnya. Ini kan balik lagi, ini karena situasional. Nah, sedangkan bipolar ini beda. Kita ngomongin bipolar ya, bipolar ini nggak situasional, jadi penderitanya ini dari ini namanya gangguan kan, bukan gangguan ini dia didiagnosa bisa dari per hari ke hari, terus juga minggu ke minggu, terus juga bulan ke bulan, sampai udah bakal ganggu aktivitas mereka gitu. Bipolar ini kan nggak cuman mood swing, tapi gangguan mood gitu. Kita ngomongin ya, gangguan moodnya ini bisa kayak dari tiba-tiba sedih banget dalam berminggu-minggu ya, terus ada namanya fase maniaknya gitu, tiba-tiba langsung seneng mau ngapain aja, mau keliling Monas atau apa GBK dalam 10 kali itu bisa dilakuin kalau misalkan dia ada di fase mania. Sedangkan kalau dia ada di fase depresinya gitu, depresan gitu, bakal seharian bisa-bisa di rumah, bahkan mau gerak aja tuh susah gitu. Itu kita ngomongin berhari-hari ya. Sedangkan kalau mood swing ini kan cuman sehari doang, ya udah kelar. Terus juga situasional karena ada penyebab pastinya. Nah, kalau bipolar ini kan bisa disebabkan sama trauma, terus ada gangguan pada saat masa kecil, itu harus dieksplor tuh, nggak cuman dari situasional doang. Terus juga diagnosanya ini perlu berbulan atau berminggu-minggu, itu juga mesti ditanyain ke psikiater atau psikolog klinisnya gitu. Terus juga ini ada asesmennya buat mencocokin benar atau enggak gitu ya, kita ngomongnya. Oke, jadi kalau misalkan aku lagi marah karena misalkan paket aku tiba-tiba nyasar, itu berarti aku bukan bipolar kan Kak Marco? Enggak dong, itu pastinya karena gangguan enggak gangguan sih, lebih tepatnya ya karena sedih aja gitu kan. Mau ngapa-ngapain jadi sulit kan, kayak misalnya paketnya habis, terus mau internetan, mau balas pacar atau siapa orang tua, itu langsung mikir nih, aduh gimana nih ntar hubungan gua atau saya gimana gitu. Oke, jadi itu yang jadi sebuah pembedaan dengan emosi dan juga bipolar, itu perbedaannya sangat jauh ya Kak Marco ya? Betul. Oke, selanjutnya nih Kak Marco, tadi kita juga sempat kita ngomongin bipolar, tadi kamu di awal juga pernah ngomong bahwa ada orang yang mengklaim bahwa dirinya adalah bipolar survivor. Nah, ini aku pengen bahas juga karena belakangan ini Kak Marco, selain bipolar ada juga
beberapa individu yang membuat viral bahwa dirinya didiagnosa dengan PTSD. Tapi itu tidak ada bukti diagnosanya, tidak ada bukti asesmennya. Mereka hanya self-claim yang dimana mereka berbicara ke depan publik. Ini ada sebuah video TikTok di mana influencer ini tidak hanya satu, melainkan banyak, sehingga mereka itu juga memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah pengalaman dia bertahan dengan PTSD tanpa melibatkan adanya katakanlah sebuah spesialis dalam bidang ini. Nah, aku pengen tanya nih ke Marco, kalau misalkan dari SDSG itu influencer yang pernah Kak Marco ketemuin itu apakah bisa kita katakanlah valid atau tidak valid nih Kak Marco? Oke, pertama-tama ya dari kasus-kasus pasien-pasien yang sebelumnya saya handle, mungkin bisa aja benar, tapi dari pasien-pasien saya, kalau misalnya mereka mengalami mental illness ya bilangnya, terus juga ADHD, terus juga survival mental illness lainnya, pasti mereka ngerasa dirinya nggak bangga gitu, nggak mau nunjukin kekurangannya di sosial media gitu. Soalnya justru mereka bakal ngehindarin lah sampai nunjukin hal-hal itu, nggak mau cari validasi atau sesuatu yang nge-labeli diri dia, oh gue pengidap ADHD nih, atau enggak bipolar nih, atau enggak Tourette gitu, yang gerak-gerak gitu ngomongnya. Itu kan juga viral tuh ya di TikTok gitu. Seakan-akan tiba-tiba tangannya gerak, atau enggak tiba-tiba mengucap suara gitu secara spontan tanpa dirinya sendiri mau ngelakuin gitu. Itu kan dari pasien-pasien yang saya pernah handle sebenarnya justru mereka bakal sedih banget kalau misalkan mereka ngumbar terus orang jadi tahu. Ya mereka justru nggak mau gitu orang tahu diri mereka gimana, walaupun mereka butuh support ya dari orang-orang terdekat, tapi maksud saya mereka pasti bakal nggak mau ngumbar dirinya gitu, ngumbar kekurangan mereka. Jadi perlu dipahami juga nih buat teman-teman di sana, kalau misalnya masih melabeli dirinya atau enggak masih sering memvalidasi dirinya kalau seorang survival dari mental illness kayak ADHD atau enggak bipolar gitu, jangan ya teman-teman, soalnya pengidap aslinya aja nggak mungkin mengumbar-ngumbar di sosial media kayak taruh di bio-nya itu gimana, nggak bakal sampai kayak gitu, soalnya bakal terlihat sedih banget lah gitu. Mereka udah berjuang dengan baik-baik. Oke, baik teman-teman semua, pesan Kak Marco jangan lupa dipolar lagi dan juga dimasukkan, karena betul sekali itu memang sering terjadi, yaitu self diagnosis. Jadi teman-teman semua, memang kalau misalkan memang membutuhkan sebuah bantuan, silakan bisa cari bantuan-bantuan spesialis, mungkin bisa ke Kak Marco, atau misalkan jangan jauh-jauh dulu lah, mungkin boleh sharing sedikit, betul Kak Marco, kepada orang tuanya, di mana orang tua kamu bisa memberikan kamu bantuan terlebih dahulu, nanti bisa dicarikan bantuan lebih ahli juga. Nah, terus aku juga penasaran nih Kak Marco dengan kasus di mana orang tiba-tiba punya tik gitu, kayak di mana dia tiba-tiba ngomong setelah nonton influencer, padahal dia itu awalnya baik-baik aja. Kira-kira Kak Marco, kenapa sih ada orang yang tiba-tiba bisa seperti itu di saat dia melihat sebuah influencer, Kak? Oke, jadi bisa dibilang ada Bandung efek ya istilahnya. Jadi misalkan si Genzia ini nonton video TikToknya itu, dia kena paparan langsung, terus dia secara tidak langsung berpengaruh nih videonya ke si Genzia ini atau ke anak yang videonya itu. Nah karena terpengaruh itu, jadi dia seakan-akan ngevalidasiin dirinya dia sebagai salah satu yang terdampak dari itu, kan namanya sebenarnya Tourette syndrome gitu. Jadi bisa tiba-tiba tangannya gerak lah, atau enggak ngomong secara kasar, secara spontan gitu. Itu karena Bandung efek yang dimana bisa dibilang dia kaget terus langsung ngomong gitu. Kan ada orang kan kayak yang istilahnya dia kaget langsung ngomong gitu kan, kayak secara spontan. Nah dari situ dia suka hubungin ke arah sana, padahal kan itu cuman ya biasa aja kan, kayak orang kaget atau gimana, itu wajar-wajar aja gitu ya. Jadi kayak seakan-akan tuh
balik lagi kayak gitu, dia ngomong kondisi mental illness ini seakan-akan itu hal yang diwajarkan, kayak misalnya dia tiba-tiba ngomong kasar gitu, tolong wajarin aja dong ini gue penderita Tourette syndrome gitu, misalnya kayak gitu. Jadi namanya ada istilahnya juga namanya social extensive theory gitu. Jadi teori ini ngebilang kalau misalkan si pengidapnya ini atau enggak yang gunain ini, dia ngomong nih dia ada Tourette syndrome, dia ngomong secara kasar itu secara tiba-tiba, tolong wajarin ya, atau enggak boleh deh biar dia dikasihanin sama orang, ntar ada yang kasih nih, ada sebagai rewardnya. Semangat terus ya, ini gua ada hadiah nih buat lu, minuman biar lu tenang, terus juga nggak gitu cemas gitu. Terus juga soal pergerakan tangan secara tiba-tiba gitu kan, itu juga bisa aja karena cemas. Terus juga ada hal sesuatu gitu ya, bukan tidak ada hal sesuatu yang dia cemasin. Bisa aja kayak dia lagi persiapan presentasi atau enggak persiapan ujian, kayak mikirnya gemetar gitu. Itu kan gemetarnya karena ada persoalan yang jelas gitu ya, bukan karena persoalan yang tidak jelas munculnya secara tiba-tiba. Nah, terus Tourette syndrome ini juga bisa dibilang berlarut-larut gitu, nggak cuman sehari dia besoknya hilang. Ini bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai ke berbulan-bulan. Terus juga ini bisa dibarengin sama salah satu gejala dari ADHD gitu. Ternyata saling berhubungan juga ya berarti. Betul. Oke. Nah, Kak Marco, kita udah sebut beberapa tadi, mulai dari TikTok, Tourette syndrome, terus juga ada ADHD, terus juga ada bipolar. Nah, ada mungkin yang mirip, yaitu seperti kayak lumayan banyak dari kasus-kasus ini kita menemukan bahwa individu itu tidak langsung menemui tenaga profesional. Nah, melainkan mereka hanya melakukan sebuah self-diagnosis. Nah, kira-kira dari Kak Marco sendiri, pandangan kamu terkait self-diagnosis tadi kan sudah pernah, tapi aku penasaran nih, apa sih bahaya yang dapat diberikan untuk individu sendiri apabila melakukan self-diagnosis? Jangan ya, balik lagi ya, jangan. Nah, bahayanya itu dia ngeposisiin dirinya dia sebagai gangguan mental gitu. Dari situ kan lama kelamaan bisa aja dia ngomong ke orang tuanya, terus juga ngomong ke orang tuanya, atau enggak justru cari validasi di internet, gimana validasi internet secara cepat tanpa hubungin langsung ke psikolog atau ke psikiater ya gitu. Bahayanya ini bisa aja gitu kan, walaupun sebenarnya bisa aja dia beneran gitu, tapi kalau nggak ditangani secara langsung kan itu bakal memperparah dirinya gitu ya, bisa dibilang. Terus juga bahayanya ini juga bisa bikin dia cemas, padahal yang seharusnya nggak dicemasin makin dicemasin gitu. Jadi lama kelamaan jadi stresnya menumpuk gitu, mikirin sesuatu yang seharusnya nggak dipikirin, yang nggak ada gitu. Emang boleh nih kalau misalnya kita mungkin melihat diagnosnya ada dikit lah kalau misalnya di internet, tapi perlu ada dukungan juga, kayak misalnya langsung ke psikolog gitu, psikolog atau psikiater. Walaupun kan pasti ada beberapa nih anak-anak muda sana beralasan kalau mahal ke psikolog. Nah, sekarang itu bisa ditanggung sama BPJS. Terus juga sekarang juga di beberapa rumah sakit ada namanya poli jiwa gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu teman-teman, kalau misalkan emang mau diagnosis, mau tanya gitu ya, kira-kira belakangan ini aku ngalamin kayak gini. Nah, itu boleh tuh tanya ke psikolog atau psikiater langsung, daripada self-diagnose lewat internet yang sumbernya nggak jelas gitu ya, bisa dibilang. Oke, berarti dari self-diagnosis itu salah satu katakanlah mereka bisa salah diagnosa berarti ya. Ternyata dari dirinya itu ternyata baik-baik aja, tapi dia memvalidasi sebuah dari TikTok, aduh aku bipolar, tapi ternyata dia nggak bisa kayak gitu ya Kak? Betul Mas. Oke, kalau boleh tahu apakah dari self-diagnosis ini bisa berdampak kepada hubungan antara keluarga atau interpersonal, gimana Kak?
Bisa banget ya itu. Jadi kayak misalkan dia punya gangguan lah, dia nge-labeli dirinya itu ADHD gitu misalkan. Dia jadi ngebatasin diri dia kalau misalkan dia nggak bisa ngedengerin gitu, ngedengerin penjelasan dosen, tapi dia ngomong, oh ini saya nggak fokus karena ada ADHD, padahal dirinya dia emang yang males gitu kan, males buat dengerin gitu. Itu salah satu contohnya gitu ya kalau kita ngomongin yang bakal ngebatasin dirinya gitu. Terus juga belum lagi, oh gua ada bipolar nih, udah nggak usah ngobrol sama gua nih gitu, gua bisa gua lagi sedih banget, nggak apa, gua lagi butuh sendiri atau gimana. Padahal kan sebenarnya orang yang punya gangguan bipolar harus disupport gitu pas saat emang mereka sendiri, soalnya mereka bisa tiba-tiba mau bunuh diri loh segala macam. Maaf ya agak kasar ya katanya ya. Sampai gitu. Oke, ternyata bisa juga merusak sebuah hubungan personal. Betul. Oke. Nah, misalkan kalau misalkan kita memang bertemu dengan orang yang memang terdiagnosa dari seorang profesional nih Kak Marco, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan dengan katakanlah orang yang benar-benar memiliki bipolar ini Kak Marco? Orang yang memiliki bipolar ini pastinya dia bakal sedih. Yang pertama tuh bakal sedih karena dia bisa dibilang ada dua fasenya tuh, fase depresi, terus juga fase manik. Orang yang benar-benar mengalami kayak gitu pasti bakalan merasa dirinya kayak beda dengan orang lainnya. Mereka sendiri mau loh kayak diri kita semuanya gitu, untuk bertindak sebagai orang-orang normal saja gitu, nggak mau melabeli dirinya bipolar gitu. Apalagi mereka jadi salah satu orang yang sulit untuk diterima pekerjaan gitu ya, karena masalah kesehatan mentalnya gitu. Mereka jadi sulit mau bekerja di mana-mana gitu. Nah dari aku sendiri, salah satu untuk support mereka gitu ya, bentuknya salah satu supportnya dari teman-teman yang sebelumnya masih melabeli dirinya sendiri ya gitu, mungkin boleh dikurang-kurangin, atau enggak mungkin kalau misalkan masih keke gitu ya, boleh deh ke psikolog atau enggak ke psikiater ya, ke ahlinya lah, nggak boleh dari internet atau enggak video TikTok yang sumbernya kurang jelas gitu. Itu salah satu supportnya mereka gitu, bentuk support kita ke mereka gitu ya. Oke, kalau langsung ke Marco boleh nggak nih kira-kira? Boleh, tentu aja boleh, tapi harus ada jadwalnya ya gitu ya. Oke, jadi kita harus ada janjiannya, terus juga rumah sakitnya itu masih di mana gitu, harus ada janjiannya lah gitu. Oke, baik kalau gitu Kak Marco. Nah, tadi kita sudah sebutin juga bahaya pertama ada salah diagnosa, kedua ada merusak hubungan interpersonal, yang ketiga aku penasaran nih Kak Marco, kira-kira dari self diagnosis ini apakah bisa membuat adanya sebuah pergeseran individual, seperti individu ini menjadi terhambat dalam melakukan pengembangan dirinya nih Kak Marco? Bisa banget. Bisa banget. Kenapa itu bisa banget Kak Marco? Bisa banget karena yang pertama karena dia melabeli dalam arti membatasi dirinya ya. Membatasi, dia mau ngelakuin sesuatu tapi karena dia melabelinnya bipolar, lagi fase depresi. Padahal sebenarnya emang males aja gitu kan, males tapi membatasi dirinya gitu. Nah dari situ ya rasa malasnya ini bakal terus-terusan ketanam gitu ke dirinya gitu. Dari situ kan kalau misalkan dia mau ngerjain tugas atau apa bakal keganggu gitu kan, karena sebelum itu dia udah nge-labelin dirinya sendiri, padahal sebenarnya emang malas aja gitu ya. Berbeda dengan orang yang punya mental illness beneran, dari mereka emang mau ngerjain semuanya, segala sesuatunya, tapi karena terkendala dengan mental isunya sendiri, mental illnessnya sendiri, dari situ mereka agak kesulitan gitu. Jadi mereka yang survivornya ini justru iri ke teman-teman yang normalnya gitu ya bilangnya. Oke, baik Kak Marco, itu sudah menjawab banget. Nah, di saat mereka melakukan sebuah self block, kita bisa bilang kayak membatasi diri, apakah bisa kita katakan bahwa dari hal itu mereka juga secara langsung dia itu menetapkan bahwa dirinya tidak bisa. Nah, selanjutnya pastinya dari individu juga punya sebuah tujuan. Nah, apabila dia melakukan sebuah mental block,
kira-kira apa sih dampak yang lebihnya ini Kak Marco dari di saat kamu punya tujuan, apakah kecemasan bisa lebih, apakah bisa menjadi sebuah dampak yang lebih nyata tuh Kak Marco? Ya balik lagi kan dia melabeli dirinya, otomatis pemikirannya ini dalam istilah psikologi itu kan ada fixed mindset gitu ya, fixed mindset. Dia ngerasa dia membatasi dirinya untuk ngelakuin sesuatu, nggak bisa lah semuanya itu nggak bisa karena masalah dirinya. Padahal kan sebenarnya emang bisa-bisa aja gitu, emang dirinya yang mau males ngelakuin sesuatu atau gimana, terus juga nggak mau effort lebih untuk ngelawan rasa malesnya gitu, tapi alih-alih malah pakai masalah mentalnya ini gitu ya. Makanya kan balik lagi tadi dia melabeli ini akan dapatin keuntungan juga, kayak misalkan keuntungan dari teman kelompoknya ngajarin dia kalau misalkan nggak kerjain tugas gitu. Kayak temennya bakal nganggap yaudahlah nggak apa-apa, kamu istirahat dulu aja, kamu ada ini takut kenapa-napa gitu. Itu jadi kayak mendapatkan keuntungan dari situ gitu, dimanfaatin lah teman-temannya. Apakah ini juga bisa kayak mengubah sebuah ekspektasi orang nih Kak Marco? Mengubah ekspektasi, jelas ya ekspektasi dia jadi kan ada namanya ekspektasi teori ya, itu ya bisa dibilang. Itu kan dia manfaatin kondisi mentalnya dia sebagai keuntungan. Keuntungannya kayak misalkan saya orangnya saya bipolar survivor nih gitu kan. Dia jadi kayak dia ngomong lagi fase sedih gitu kan. Goblok. Tiga. Iya kan ada istilahnya ekspektasi violation teori ya. Jadi itu balik lagi kita ulangin lagi ya. Teori itu kan nyatain kalau misalkan orang mengutamain kondisinya dia, yang dimana kondisinya itu kan sebenarnya nggak benar ya, nggak benar dalam arti cuman self diagnose gitu. Padahal nggak benar, terus dia nguntungin misalkan dia orangnya bipolar, terus lagi fase yang sedih atau nggak depresi gitu. Jadi dia ngomong ke teman-temannya, gue lagi sedih nih, gue kan bipolar, mungkin tugasnya bisa dihandle sama kalian gitu juga ya. Jadi ya kalian kerjain aja nih. Terus temennya bakal kayak, oh iya nggak apa-apa, lu istirahat aja gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan orang yang bipolar terus lagi fase depresinya, pasti nggak bakal ngechat siapa-siapa. Justru mereka mau sendiri aja, nggak mau diganggu sama siapa. Bahkan mereka mau cepet menghilangkan dirinya gitu. Begitu. Baik Kak Marco. Penjelasannya sangat insightful sekali. Aku juga belajar banyak hal baru. Nah mungkin ini pembahasan kita terakhir nih Kak Marco. Ini yang paling banyak ditanyain oleh para peserta juga. Kak Marco, gimana sih cara membedakan self diagnose dengan diagnosa asli dari para ahlinya nih Kak Marco? Yang pertama ya, kalau misalkan diagnos asli ya, itu yang pasti ada dari psikiaternya, terus juga psikolog klinis khususnya, itu pasti ada ngediagnos nih kamu misalkan terkena kondisi apa gitu. Itu juga misalkan banyak juga tahapan-tahapannya, bisa dari assessment, terus juga pengkondisiannya itu udah berhari-hari, berminggu-minggu, terus juga berbulan-bulan bahkan. Terus juga dicek nih riwayat masa kecilnya itu gimana, terus juga dengan orang tuanya itu gimana, terus lingkungannya itu gimana sih, itu kan mesti digali tuh. Nah dari situ kalau misalkan udah terbukti, terus juga udah didiagnos sama psikolog atau psikiaternya, baru itu bisa dibuktiin kalau emang individu tersebut emang pengidap mental illness tersebut gitu. Beda lagi kalau misalkan yang palsu nih ya, kita ngomongnya validasinya cuma lewat internet, terus juga videonya lewat video pendek doang ya, 2 menit 3 menit gitu kan, nggak ada terus sumber yang nggak jelas, videonya dari influencer bukan dari tenaga medis gitu. Terus juga carinya yang buat ngevalidasiin dirinya doang gitu, bukan hal-hal yang kebalikannya gitu kan. Informasi apalagi algoritma kan nunjukinnya yang dukung diri kita kalau lagi ada masalah gitu. Betul. Bukan yang kebalikannya gitu ya.
Oke, berarti kalau misalkan aku habis nonton satu video TikTok, satu tweet Twitter, dan aku menemukan yang sama seperti aku, itu bukan berarti aku bipolar kan? Berarti Bukan. Beda. Oke, beda ya. Tapi kalau aku memang merasa sudah katakanlah 6 bulan persis kayak ini dan aku pergi, misalkan aku konsultasi ke Kamarko dan dari Kamarko mendiagnosa bahwa aku memang ada, berarti itu valid berarti Kamarko. Valid, asalkan emang ada asesmennya, terus juga latar belakang kondisi pas kecilnya itu gimana. Itu kan nggak muncul secara tiba-tiba gitu ya kalau misalnya kita ngomongin bipolar gitu, tapi bisa terbentuk dari kecil yang mungkin tidak disadarin nih gitu. Baik, jadi tidak hanya sekedar kita melewati satu video Twitter, dan juga satu mungkin video pendek, melainkan kita harus menggali latar belakangnya, terus juga riwayat hidupnya, riwayat juga apakah memang orang tuanya mungkin punya penyakit yang sama sehingga bisa menularkan ini kepada anaknya, baik itu pola didiknya, pola budaya, masih banyak faktor lainnya begitu ya Kak Marco. Iya, tapi jangan lewat video juga gitu. Oke, ya lewat video. Nah, ini Kak Marco udah nggak kerasa kita sudah hampir di sesi kita, mungkin dari beberapa di sini pengen dengar dari Kak Marco seperti apa sih yang Kak Marco harapkan untuk para anak-anak muda atau yang masih mungkin katakanlah yang masih mencari identitasnya di dirinya, apa yang ingin Kak Marco katakan kepada mereka nih Kak Marco? Iya, closing statement ya. Betul. Oke. Baik, buat anak-anak muda yang di luar sana gitu ya, masih mungkin saat ini masih labelin dirinya sebagai mental survivor walaupun nggak ada, ataupun yang mungkin udah berubah nih pola pikirnya dari video ini. Saya harap teman-teman bisa mengubah pola pikirnya, karena di luar sana yang survivor beneran gitu dengan mental illness tersebut itu pasti bakal ngerasa sedih banget kalau misalkan nge-labelin dirinya itu sebagai kebanggaan. Itu nggak banget, justru mereka bakal sedih gitu kalau misalkan mereka nge-labelin dirinya dari salah satu mental illness tersebut. Nah, terus juga buat teman-teman kalau misalkan mau cari informasi segala macam itu jangan lewat internet aja gitu ya, balik lagi jangan internet aja, boleh aja nih langsung ke psikolog, psikiater, itu bisa ditanggung kok sama BPJS gitu ya, nggak cuman nggak boleh deh pakai alasan mahal lagi gitu, soalnya bisa di cover dan ya gitu. Mungkin dari saya itu aja sih. Oke, baik Kak Marco. Ini so far ya para peserta semua closing statement dari Kak Marco. Tolong dipraktekkan, jadi misalkan memang ada masalah kendala, jangan langsung mendiagnosa, pergilah ke para bantuan lebih spesialis dan juga memang berkompeten jadi ya teman-teman semua. Kalau begitu dari Kak Marco sudah memberikan closing statement, kalau dari aku sudah semuanya terjawab oleh Kak Marco. Semisalkan ada peserta yang mau kontak langsung Kak Marco melalui IG WA, boleh-boleh aja kan Kak Marco? Kalau bisa lewat langsung dari rumah sakit aja gitu. Oke, dari rumah sakit, oke. Kalau gitu para peserta semua, untuk GoPod kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di GoFair Podcast selanjutnya. See you!